Halo para pejuang impian, ketemu lagi di sini. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, yaitu soal dunia kerja dan pilihan-pilihan besar yang udah nungguin kamu setelah lulus sekolah. Siap buat ngerancang masa depan? Yuk, langsung aja kita bahas. Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat yang pasti ada di kepala setiap siswa yang baru lulus. Rasanya tuh kayak lagi berdiri di persimpangan jalan yang cabangnya banyak banget ya kan? Bingung mau kemana. Tapi tenang, kamu nggak sendirian kok. Sebenarnya, ada cara gampang buat ngebantuin kita metain jalan ini. Anggap aja ini pilihan BMW kamu setelah lulus. Ini bukan soal mobil ya, tapi ini soal 3 jalur utama yang bisa banget kamu ambil. Pilihan pertama, B, yaitu bekerja. Langsung terjun ke dunia industri. Kedua, M, melanjutkan studi alias kuliah lagi. Dan yang ketiga, W, wirausaha, artinya kamu bikin usaha kamu sendiri. Dan yang kerennya, apapun jalur yang kamu pilih, bekerja, lanjutin kuliah, atau bikin usaha, ujung-ujungnya bakal ketemu di satu tujuan yang sama, dunia kerja. Jadi, dunia kerja yang kayak gimana sih yang nungguin kamu? Nah, sekarang ayo kita buka petanya. Ada banyak banget loh kemungkinannya di luar sana. Kita bakal lihat 10 bidang usaha besar yang bisa jadi tujuan karir impian kamu. Yap, ada 10 bidang usaha besar yang siap buat kamu jelajahi. Masing-masing tuh punya dunia dan kesempatannya sendiri. Coba deh perhatiin baik-baik, siapa tahu salah satunya itu emang panggilan jiwa kamu. Oke, kita mulai dari 5 yang pertama. Ada agrikultur, cocok buat kamu yang peduli sama pangan dan alam. Terus, arsitektur dan konstruksi, kalau kamu suka ngerancang dan ngebangun sesuatu. Ada juga teknologi informasi, dunia digital yang inovasinya nggak pernah berhenti. Lanjut, manufacture and science, tempat di mana ide-ide diubah jadi produk nyata. Dan terakhir, teknologi dan matematika, buat kamu si pemecah masalah yang logis. Dari 5 ini, ada yang udah bikin kamu tertarik? Lanjut ke 5 berikutnya, ada transportasi, yang kerjaannya bikin dunia ini tetap nyambung dan bergerak. Pendidikan dan pelatihan, buat kamu yang punya passion buat berbagi ilmu. Terus, seni dan komunikasi, ini tempatnya para orang kreatif. Ada juga perhotelan dan pariwisata, kalau kamu senang bikin orang lain happy lewat pelayanan. Dan terakhir, pemasaran dan penjualan, buat kamu yang jago meyakinkan orang. Nah, sekarang petanya udah kebuka semua kan? Jadi lebih kebayang deh. Oke, peta bidang usahanya udah di tangan. Tapi punya peta doang nggak cukup loh. Buat bisa sukses, kamu butuh sesuatu yang lebih dalam, kayak kompas batin. Nah, inilah yang kita sebut sebagai karakter. Ini poin yang krusial banget. Sumpah, karakter positif kayak disiplin, tanggung jawab, dan pantang menyerah, itu ibarat fondasi rumah. Itulah yang bakal nopang karir kamu buat jangka panjang, nggak peduli kamu kerja di bidang apapun. Coba deh kita lihat gimana semua ini nyambung. Contohnya, di bidang manufaktur, ada pekerjaan operator mesin. Kenapa butuh disiplin? Ya biar produksi jalan tepat waktu. Kenapa butuh tanggung jawab? Biar mesinnya aman dan hasil kerjanya bagus. Dan kegigihan? Jelas penting karena kerjaannya nuntut fisik. Kebayangkan? Tanpa karakter-karakter ini, sehebat apapun skill teknisnya bakal susah buat berhasil. Inilah bukti nyata hubungan antara karakter dan pekerjaan. Oke, potongan puzzle terakhir nih, yaitu kenalan sama diri kamu sendiri. Bukan cuma soal apa yang pengen kamu kerjain, tapi juga gimana cara kamu pengen ngerjainnya. Ini tentang rancang kondisi kerja yang paling pas buat kamu. Kita ambil contoh yang gampang banget ya. Kamu itu tim mana? Tim yang lebih suka kerja di dalam ruangan di kantor yang adem dan terkontrol? Atau kamu justru lebih semangat kalau kerja di luar ruangan, di alam terbuka, kena matahari? Nggak ada yang salah loh, ini murni soal preferensi pribadi. Nah, ini dia kuncinya. Kalau kamu kenal sama diri sendiri, tahu kondisi kerja kayak apa yang kamu suka, proses nyari karir yang bakal kamu betahin dan cintai buat jangka panjang, itu jadi jauh lebih gampang. Intinya, biar kamu sama kerjaanmu itu jodoh. Jadi, sekarang kamu udah punya semua alatnya nih. Kamu punya peta dengan 10 bidang usaha. Kamu punya kompas, yaitu kesadaran soal pentingnya karakter positif. Dan kamu juga tahu gimana caranya baca preferensi dirimu sendiri. Perjalananmu dimulai dari sekarang. Intinya cuma 3 hal ini guys. Pertama, kenali pilihan-pilihan yang ada di luar sana. Kedua, pahami kekuatan dan kesukaan dirimu sendiri. Terus, gabungin keduanya buat ngejar mimpi yang udah kamu idam-idamkan. Nah, aku tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Setelah ngelihat semua kemungkinan tadi, jalur mana yang bakal kamu eksplorasi duluan? Mau langsung bekerja? Atau melanjutkan pendidikan? Atau malah berani buat wirausaha? Dan bidang mana yang paling bikin kamu penasaran? Pilihan ada di tanganmu.